Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama mengucapkan puji serta syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya kepada kita bersama sehingga kita masih diberikan kekuatan iman, kekuatan Islam, kesempatan, kesehatan sehingga kita bisa hadir ke Sarawak untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Semoga bisa diberikan kesempatan umur panjang bertemu dengan Ramadan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga disampaikan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa manusia dari zaman jahiliyah kepada zaman Islam ya seperti dan kita rasakan sampai saat kini. Bapak-bapak, ibu, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, kalau Arab Saudi nyo petang melakukan ru'yatul hilal. Jadi tidak nampak nyo hilal di Arab Saudi dah. Lalu kemudian beliau memutuskan untuk menggenapkan Sya'ban 30 hari. Secara otomatis beliau tim fatwa dari Arab Saudi menyatakan ada kemungkinan sama di Indonesia. Kalau di Indonesia kayaknya beko malam mungkin beko maghrib akan dilakukan sidang isbat. Contoh kok nampak hilal kok lagi tarang hari, nah, berarti beko malam kita tarawih dah. Besok kita puasa. Pada pagi kini kita ulang-ulang balik firman Allah tentang puasa yaitu surah Al-Baqarah ayat 183. Itulah nan menjadi dasar perintah dari kita melaksanakan puasa. Karena memang setiap amal tentu ada dasarnya. Contohnya yang menjadi dasar dan wakini dalilnya itu firman Allah surah Al-Baqarah 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, difardukan, diwajibkan atasmu berpuasa. Jadi kata-kata kutiba diwajibkan. Kasih diwajibkan tuh. Khusus ya ayyuhalladzina amanu. Ndak ka manusia kasadoe dah. Ndak kasado makhluk dah. Hanya dikhususkan bagi orang-orang yang beriman. Jadi ada ibadah yang peruntukannya lah disampaikan orang-orang yang beriman. Tapi kalau yang seruan-seruan yang sifatnya umum itu panggilannya adalah ya ayyuhan nas, wahai manusia. Berarti tidak ada bedana tu doh beriman dia atau tidak. Tapi kalau untuk ibadah, termasuk ibadah Ramadan,
fardunya itulah ditentukan orangnya. Jadi hanya untuk orang yang beriman. Alladzina amanu, orang yang telah beriman. Jadi ada kata-kata fi'il madhi, itu adalah nyolah beriman, bukan akan beriman, tapi lah beriman masuk dengan kewajiban kutiba alaikumusiyam. Tapi orang kafir lu beriman kah beriman berarti boleh. Jadi orang adalah menyatakan dirinya beriman kepada Allah. Setelahnya beriman, maka kemudian melekat kewajiban dia untuk melaksanakan puasa. Lah masuk diwajibkan itu. Karena ada kata-kata alaikum. Alaikum kamu itu tadi adalah kamu yang beriman juga. Jadi diwajibkan atas kamu orang-orang yang beriman. Tidak atas kamu manusia aja dah. Hanya untuk orang-orang yang beriman. Nan puasa ko tadi lahadolo kama kutiba alal ladzina min qablikum. Lahadolo umat-umat terdahulu sebelum Nabi Muhammad lah diwajibkan Allah. Jadi jauh sebelum awak nan puasa ko lah diwajibkan dulu. Karena puasa ko banyak fungsinya, banyak manfaatnya. Kadang-kadang ada orang indak beriman bananya dah. Ini puasa juga. Adolo ajarannya memerintahkan puasa. Adolo orang nak beragama berdasarkan pengalaman, berdasarkan eksperimen, berdasarkan uji coba. Ini puasa lo tu. Dulu di Kubuzer tu, hanya puasa tu sebelumnya mualaf. Kini ni kan Islam. Puasa tapi nak ada pakai tapi nya tetap nama iya. Makanannya ndak. Karena memang hadis Nabi mengatakan sumu tasihu. Puasalah kamu, puasa itu menyehatkan. Jadi balik terhadap kaidah yang menyatakan undang-undang yang menyatakan setiap yang diperintahkan Allah, di dalam yang diperintahkan Allah itu pasti ada hikmah dan manfaatnya. Jadi tidak sembarang diwajibkan aja dah, tidak sembarang disuruh aja dah. Setiap yang disuruh di Allah Ta'ala dipastikan bahwa di dalam yang disuruh itu ada manfaatnya, ada faedahnya, ada kegunaannya kawan. Jadi makanya ibadah itu menjadi kebutuhan awal. Butuh awak puasa itu. Banyak butuh. Lah sabaleh bulan lah mulai parui awak makan tadi. Kan gara-gara parui itu lah orang baca kak. Daripada baca kak juga galang-galang, biarlah baca kak juga. Daripada parui lita nyo mencilo, daripada parui lita nyo bampo, daripada parui lita nyicil dia punya orang lain. Nah itu kasadonya urusan parui. Banyak perilaku orang ko mau ubah aneh-aneh dan gara-gara masalah parui. Parui ko lah hanya perjuangkan. Maka kini itu yang ditahan. Manusia ko mencari harta bakurenya untuk melampiaskan apa suwe. Segala pinta mulia kanda berlaku makasih sampai dia mau pacar. Ajonan yang dikanda, ajonan diinginkan, yo boleh ni dapat ni. Dia ameh kami, dia pitih menjadi no lampiaskan kasadoi, no lapihan kasadoi. Apalagi di masa-masa takaku kini modern ko, cukui saja. Lalu kemudian disediakan waktu 1 bulan di mana manusia harus menahan diri keinginan yang berlebihan itu akan ditahan dengan puasa. Itu makanya puasa itu besok kita bawa kitab fikih, kitab fikih yang atau talibin kita bahaslah tentang kajian fikih bab puasa. Jadi dan puasa itu secara bahasa, secara logat
artinya adalah al-imsak. Imsak itu artinya manahan. Jadi watahan napas watahan diri awak yang tentu dari hal-hal yang selalu menggoda dan selama kau bebas wak malapiannya kini awak tahan. Nah oleh karena itu maka bagi kita perlu lawak puasa supaya puasa badan awak sehat. Lah karajonya tari masin ko setiap hari dan dikunyahan dan diolahan akhirnya lelah perlu diistirahatan supaya nak sanang masin ko. Banyak orang bubeknya ketika dia sakit puasa tahan jam makan lawan mulai jam makan itu karbohidrat dia ada boleh makan karbo atau penyakit gula penyakit gula jam makan dia nasi lain makannya dan lain-lain dia makan. Nah ikulah diwajibkan juga dulu kepada umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad lah diwajibkan. Jadi maka puasa itu sendiri adalah kebutuhan. Puasa itu menyehatkan supaya bisa istirahat tanang masin pari awak. Tujuannya maka diwajibkan puasa itu. Tadi kalau kita sabut setiap dan disuruh oleh Allah Taala itu ada tujuannya. Ada untungnya, ada hikmahnya. Atau la'allakum tattaqun. La'alla itu dengan makna taraji, dengan makna harapan, berharap semoga mudah-mudahan. Kalau taraji mudah-mudahan bagi Allah Subhanahu wa taala itu akan diwujudkan. Sepanjang awak lai puasa memenuhi rukun dan syaratnya, maka awak akan mendapatkan tiket takwa. Jadi label menjadi muttaqin atau orang bertakwa itu tidak mudah. Itu melalui proses memenuhi rukun dan syarat. Jadi ada rukun dan syaratnya kita penuhi lah, insyaallah kita akan menjadi orang yang bertakwa. Apa arti dari takwa sendiri? Takwa itu kan artinya adalah takwi waswawa'at takwi. Takwi takwi mengarajuan maksiat. Alhamdulillah ada datangnya jelek. Dan dakwah boleh. Jadi dengan adanya awak puasa tajago diri awak. Kalau lah tajago diri awak takwi awak mengarajuan maksiat lah. Jadi ada dikatakan di dalam hadis puasa itu adalah benteng, sebagai benteng. Bentengnya kalau wala puasa langsung terdeteksi sekali tambah talindung diri awak dari membuat maksiat. Dan benteng tadi malam tu ni balik. Kau diajak awak berunjang orang, kau diajak aja awak membuat dosa maksiat orang, keluarlah dalam diri awak kata-kata kekuatan inni shaimun, ambuku puasa. Kalaulah dalam diri awak kolah ada benteng kolah yang menjaga diri awak, atau awak menyatakan bahwa awak puasa, berarti terlindung diri awak dari maksiat. Itu salah satu buah dari takwa. Itu baru takwa itu. Jadi kalau seandainya awak puasa, kemudian awak tanda-tanda mendapat takwa, terjaga awak daripada membuat maksiat. Segala suruh dikarajuan, segala tagah dihentian. Jadi terlindung diri awak dari membuat maksiat. Kau ada orang nama aja, kau ada orang membau. Ya kan ada orang nanti buku mahwa. Awak sedang tidak buat ada tema teras ya doh, tidak dilangkan ya doh, tipu iku mahwa. Anyuan tanya dosa ko kawan. Dan yang sianu tu tak ko nyoma, begini kan ada orang nanti antanya. Ya diantanya kau mahwa tu tipu lah kau mahwa nyobang majawa mau bangunjang. Aduh orang macam-macam. Atau ada orang nanti tipu melalui TV nama tamak siata. Dia jauh mana ngaikum membuat macam-macam lah.
atau Android sebaran berita-berita fitnah, hoax, ujaran kebencian. Nah, makanya bagi awak kalau seandainya awak puasa itu akan bisa menjadi penjaga diri awak. Puasa itu kan istimewa, banyak istimewa. Karena Allah Ta'ala mengajian segala ibadah yang lain itu adalah untukmu. Tapi kalau untuk puasaku bagiku kok bahasa ibadah untuk Allah Ta'ala. Allah Ta'ala akan balik kamu jagoin. Karena puasaku sendiri rahasia. Kecil orang kini misterius. Tanda-tanda orang nak puasa je nak puasa kini kan nak jalan dah doa. Tapi kalau orang nak sembahyang, nampak doa nak sembahyang, nak rukuk, nak sujud, nampak oh sebenarnya solat. Tapi kalau nak puasa, nak tahu tu oh sebenarnya tu puasa tidak. Kadang sudah makannya di dapur tadi kan baru ini kenyang lalu kan nampak mana doa bisa nolap, bisa direkayasa. Tapi kau nyoba sungguh makannya ondeh tu laki daun anu ada tu ya bisa ketahuan tu. Kan ada pakai sungguh, ondeh tu pakai karambia tu. Adunya belanju kalau pau makan lontong, makan ikan, makan ondeh. Ondeh telah barang makannya kan. Di bayi makan lontongnya ya. Ondeh dah di bayi dah. Kira di sungguh tinggal tu. Tinggal karambia. Anu nak ada makan dah. Anda tak? Oh tak ya. Tu dong apa karambia lelaki di semua itu apa tu? Oh yo ya. Ketahuan dia baru mengaku leh. Jadi kalau orang puasa memang nak tahu siapa nak makan sana lu. Jadi Allah Taala Maha tahu. Balik di dalam kaji awak balik kalau seandainya urusan nan di kerajaan manusia nan terkhatar jadi hati manusia aja Allah Ta'ala tahu. Nan tadinya aja boleh kalau lari kerajaan. Tadinya aja barulah ada nilai. Tadinya dia membuat kebaikan dapat cie. Wah kerajaan kebaikan dapat was 10. Bania aja barulah dapat. Tapi kalau seandainya awak bania membuat dosa, kemudian dah jadi dah, tu nol. Kalau lah membuat dosa, awak tercatat sekali catatan maksiat awak. Di dalam tafsir disebutkan fa innahu yaksuru syahwah allati huwa mubdi'uha. Sesungguhnya puasoko akan menghancurkan syahwat. Dan kama macah syahwat itu puasa. Karena bah syahwat kolah permulaan dari segala karajo, segala maksiat, segala kesalahan. Syahwat dek karena syahwat pula makan nyambi je barang-barang. Nah tentu dia barang kau punyanya tu tidak dek syahwat kau tadi, dek napasu kau tadi. Lalu kemudian dek syahwat kau tadi ia bisa bercakap, ingin menguasai, ingin menaklukkan segala macam syahwat. Jadi permulaan dari banyak masalah itu dari syahwat. Dan puasa kau tadilah yang akan menghancurkan atau memecah syahwat itu tadi. Berarti kan tanya go diri awak tu. Tak jadi halai awak membuat kesalahan yang lebih fatal. Sebab permulaan dari banyak kejahatan itu dari syahwat. Nah, kalau ada kriminolog, kan ada kriminolog nama, pakar kriminologi, orang ahli di bidang kejahatan kriminal. Kamu pernah belajar namanya sosiologi hukum. Seseorang itu akan melakukan perbuatan pencurian, perampokan, pasti ada motifnya, ada keinginan, ada kepentingan itu. Rata-rata itu adalah masalah syahwat. Jadi sumbernya adalah ada kesempatan, ada peluang dari syahwat itu tadi, pangkai dari syahwat. Dan puasa membunuh memecah dari pangkai itu tadi. Tidak pencegahan, anak kuratif tapi preventif dari akar ekor dan dia jual dulu. Apa ganti nak empat nama puasa tu. Jadi
Aja masalah di dunia aku kalau seandainya aku jadi pemimpinnya, aku jadi orang kayu, orang hebatnya. Kalau puasa itu tadi memang mewarnai kehidupannya, mewarnai keputusannya, yaitu dia puasa bisa menghancurkan syahwat. Syahwat ingin berpuasa, syahwat ingin menaklukkan, syahwat mainginan nandinya kasado aja. Itu nanti dihancurkan dia puasa. Kalau itu dihancurkan, berarti akan terlindungi manusia daripada berbuat salah. Nah jadi buat salah lah. Berarti tidak ada hancur lah, tidak rusak lah wak kampung, tidak rusak wak masyarakat, tidak rusak wak negari itu, tidak rusak wak berbangsa dan bernegara. Dek karena syahwat itu tadilah dihancur. Itu tafsirnya dari penjelasan ba'a mongko para lubana wak puasa. Jadi membunuh induk angkang. Induk angkang itu mana dan dibunuh ada puasa. Tidak di puncak ada, tidak di atas je dah, tetapi nan dibunuh tu di bawah, di akar-akarnya tu syahwat tu tadi nan dipacah deh puasa tu tadi. Baralah muai puasa ayyamam ma'dudat. Puasa ko hanya beberapa hari yang ditentukan. Tak salah muai lo, tak salah tahun dah. Ni puasa tarik je lo, tak puasa Nabi Dawud ada. Memang terkait dengan penjumlahan ibadah awal umat Nabi Muhammad dengan umat-umat sebelumnya berbeda-beda. Ada umat sebelumnya puasa sehari semalam. Katakan Nabi Musa, katakan pula, dan Nabi Muhammad puasa tidak seperti umat-umat sebelumnya. Jadi ada masa jeda. Kalau sholat kan ditinjau loh dari Nabi Musa dan sekian banyak diminta turun aja lah, tidak sebanyak-banyak benar. Dan puasa tidak lo sampai siang malam. Sedangkan umat Nabi sebelumnya Nabi Daud siang malam tidak dulu taluk dia apalagi awak. Maka awak puasanya di siang hari. Karena di siang hari itu awak banyak makan. Di siang hari itu awak beraktivitas. Jadi kalau masuk haji tasawuf, makan awak itu sebenarnya bukan untuk kenyang, tapi hendaknya makan awak itu adalah untuk awak kuat awak beribadah. Dek salamukum manusia banyak makan tu untuk kenyangnya kasar makan tu. Bala-belabihan lah makan tu tadi. Ada orang yang makan bala-belabihan sakit dek karena balabihan makan. Ada orang yang tidak makan sakitnya dia karena tidak makan. Jadi kan timpang betul. Timpang Jika ada orang mati dia banyaknya dari makan mati atau sakit Lalu kemudian ada sakit atau mati dia tidak makan. Maka Islam tu menjaga keseimbangan supaya nado nan sakit dekat kanyangan do berbagilah kepada orang yang tidak makan matinya dek karena tidak makan. Orang yang puasa ko marasuan pulo anan dirasuan de orang tidak makan. Jadi ada rasa dan tumbuhan di situ peduli lo awak terhadap orang sekitar atau kok dan nampak awak tidak makan yang tarasulah doa baraso kalau betul peduli awak dia takah ko raso awak makannya akhir-akhir orang tua tidak makan siang malam tu awak ni ia peduli awak dia kena makanan dibantuinya. Mohon maaf lah daripada awak membangun musaji gagah-gagah dulu, tapi ada orang yang di dekat rumah awak atau sekitar awak itu ada tidak makan. Lebih baik dan rezeki waktu tadi itu awak utamakan kepada manusia yang tidak makan itu tadi. Itu kehidupan di situ. Kalau nama musaji itu kado je orang yang bahasamu. Kalau orang tidak makan matinya sudah tu tidak makan. Berarti yang dipertanyakan itu adalah kepedulian orang sekitarnya. Siano tu, siano mati, mati
mati dalam kelaparan nak dorang bagian tu, berarti dipertanyakan awak itu, awak di sekitar tu, kau ada orang mati dia nak dong nangkanya makan. Nah, jadi puasa kau tadi adalah beberapa hari. Sebenarnya harinya kau sedikit cuma. Qalil, sengenek dia masuk, sengenek dia tu. Kalau sebulan dari 2 balik bulan, hanya sebulan. Berarti berapa persen itu? 11%. Itu untuk waktu dari 2 balik bulan, hanya sebulan yang ditentukan. Ditentukan dengan beberapa bilangan yang maklum. Bulan itu kalau berpuasa adalah di bulan Ramadan. Dan puasa sebenarnya diwajibkan awalnya di bulan Sya'ban tahun kedua Hijrah Nabi tahun kedua. Di bulan Sya'ban turunlah perintah untuk melaksanakan puasa. Bila puasa iaitu puasanya di bulan Ramadan. Jadi nan wajib tu dasarnya itu adalah puasa di bulan Ramadan. Di luar itu kalau ada nan wajib lo puasa itu dek karena ada kasus. Ala wajib awak mengqada puasa. Mungkin ada masalah awak selama di bulan Ramadan awak sakit, awak dalam perjalanan, wajib awak menggantinya di hari lain sebelum masuk bulan Ramadan berikutnya. Lah, faman kana minkum maridon aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra. Sianan sakit atau dalam perjalanan atau di berhalangan atau apa, wajibnya membayarnya di hari di luar Ramadan sebelum masuk Ramadan berikutnya. Jadi nama lalu membayar utang lain, bayar utang tu lain, besok besok lain, kini terakhir kan? Itulah. Itu makanya iyo dan jalan le tahu utang itu penting kan. Ya dulu orangnya utangnya nak tahunya dia utang, lamanya melengguk-lengguknya dia utang loh. Ya dia sansua. Tu bahawa galai hari kepuasa le sudah besok kan kau utang lah cerita kau mana kau utang tak utang tak. Karena dan bayi utang berikutnya lain di kanan-kanan. Besok ditempelan di buku pintu rumah tu. Sudah ke anda bayar utang puasa anda aja. Tak kena terima. Sebab kalau lah nolo balik puasa kini kau tak kena utang. Ala rayo lari orang lah sibuk makan lah tak kena utang dari puasa ada ke gue. Kok kau puasa sunai awak bayar utang walu. Bayar utang baru puasa sunai awak niat awak puasa qada walaupun hari Senin atau hari Kamis. Tapi puasa qada dah bolehlah di niat double ambo puasa qada, ambo puasa Senin Kamis, ambo puasa Asyura, puasa ndak do dia double dah. Cie ni niat kau dah boleh dirangkap dah boleh dirapel lo niat cie ni barapel lo niat sekali satu untuk semuanya aja. Kan adolah nama doa, awak berdoa kini kau ada kalau utang nazar awak segala macamnya, ayo dilapih dia sekali kau jadi kalau awak dalam puasa mau bayar utang puasa ada bisa dirapel lalu niat kan, niat itu cie semua tekan niat sama yang awak, kan ada bisa lah niat awak dirapel lalu, awak rapel aja lah kau niat kau setiap sama yang kau sama yang zuhur, setiap sama yang zuhur kau rapel dah cie. Selalu dia nak puasa awak cie lo. Jadi nan harinya adalah hari di bulan Ramadan. Ba'a mangko sengenek koko sebulan konya itu sebenarnya kemudahan dari Allah Taala. Sayang Allah Taala kawan. Indak sehari semalam dalam 30 itu siang konya. Kemudian ndak lebih dari sebulan do. Kemudian sama yang berpuasa pada lebih lah, awak 2 bulan dah puasa aja, supaya dah lebih mantap sedih.
Kalau seandainya lah selesai puasa, tu rayu awak lebih puasa lu. Yang puasanya puasa tarawih je, dah ada. Itu sudah tu lanjutlah puasa anda. Kemudian bayilah untuk utang tu lain, supaya segala utang itu dia lebih. Jadi faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'idatun min ayamin ukhra. Ya. Jadi siana nado di antara kamu inyonanlah menyaksikan Ramadan tu lah poso dah sakit Ramadan tibonya sakit atau dalam perjalanan musafir di perjalanan itu tadi tu lelah nak talok poso do babuko. Jadi kasete ada kata dalam Quran musafir dalam perjalanan kata poso. Ya perjalanan nak ke Padang ya ke jalan musafir lo. Batalo poso itu. Yo puasa urangan dengan perjalanan itu lelah, dehidrasi atau apalah pingsan maka para lunyo membatal puasa silahkan. Agama ko nak lo memberatkan dan mulia, tapi ini tolong dikana dibayi dari lain. Kadang-kadang ketika malah penyo sana tapi membayi nak kanale. Banyak orang utang tu ketika mau minjam tu gak kalah, tapi sudah ketika kamu bayi karena utangnya lalu utangnya gak lain. Orang nama lagi lah negara nolai di berang-berangnya. Ini terima minta utang orang meminta piti ala itulah ya dulu orang nak kata. Kalau orang yang tua wala ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Kau memang kalah tu sebanta tu dalam poso baca je ya kutari. Orang tu renta, orang nak sakit, tak mungkin cegah alai. Bolehnya membayar fidyah, memberi makan orang miskin, sekedar nanyo bisa makan dalam sehari. Samut daripada galib yang mengenyangkan negeri bagi satu hari. Sehari ya bara kali orang makannya tu nak bisa kenyang aja. Kalau dulu 2 kali makannya. Kini mereka lira makan. Lah 3 kali gini. Orang pakai sarapan lontong sarapan tu makan 2 kali. Dulu yang murah ni dulu 1,000 nasi sebungkusnya. Kini berapa? Lah 15,000. 2 kali berapa tu? 30-an. Kalau lontong 10 berarti 80,000 atau 15,000 kalau 20,000 40 tambah 10. Tapi nak galib lah. Mungkin kecil orang miskin tu dia makannya nak mahal gitu. Nasi 15,000 je. 2 kali makannya lah kenyang mah boleh. Itu 30,000 tu. Tapi kalau awak ke masyarakat kan boleh aja. Masyarakat nancak tu cancak aja. Nan lelok lah diserahkan. Nan banyak-banyak ada dia. Itu lebih baik. Jadi sianan puasa menemukan menyaksikan paman syahidah minkumus syahra falyasum, sianan menyaksikan bertemu dengan bulan Ramadan hendaklah puasa. Kalau nampak ada bulan beko puasa besok Ramadan tidak bisa kata. Kalau orang menampak bulan itu dia mengatakan aku melihat hilal. Bersumpah itu yo tu. Besok orang puasa aja itu nampak hilal betul. Kalau dia menampak hilal dan namun sesamarangan minimal tu ada 2 orang yang mancalia bersaksi kemudian ditetapkan oleh hakim yang bijaksana. Kalau awak kan sidang isbat kan dicalia seluruh penjuru Indonesia. Siap dari bala nampak disumpah di hakim tu tidak sembarang puasa kau. Nak mempuasa sumpah seorang aja. Aku mencari bulan demi Allah. Nak dulu saksi yang lain dah. Kalau inyo seorangnya puasa lah menurut inyo seorang. Kalau inyo menampak bulan seorang puasa lah, nak ada salah. Tapi tak bisa diumumkan ke orang lain kalau nak ada saksi yang lain. Nah, jadi puasa awak berdasarkan hilal kalau seandainya lah nampak hilal. Karena kata Nabi sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Fa in humma alaikum fa'akmilu salasina sya'bana. Beko malam kalau lah nampak hilal beko malam. Kalau besok lah puasa awak lain.
Kalau lah nampak hilal, kita dengarlah kabar beko kebijakan karena keputusan dari hakim atau pemerintah itu akan mengurangi namanya perbedaan pendapat. Jadi hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Kita ikutlah kepada pemimpin, kepada ulama fatwa MUI nanti atau ada ditetapkan oleh pemerintah. Hari kira jam 6 lewat, kira-kira itulah kajian awak sebuah pagi kini. Besok tentang terkenal mereka membawa kitab fikih di bab puasa. Sehingga bisa lo khatam lo bab fikih yang ada di dalam kitab yang itu talibin tu. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.